Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ibu. Sehat anak-anak ibu semua. Ibu harap anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat. Dan tak lupa setiap hari dibuka-buka buku pelajarannya ya. Nah, kali ini kita masuk menyambung pembelajaran kita, pembelajaran 5. Masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, namun sudah di pembelajaran 5. Nah, Anak-anak lihat di pembelajaran 5, di situ ada 4 gambar. Coba anak-anak perhatikan keempat gambar tersebut. Ya. Gambar yang pertama, ya, anak-anak lihat ya. Ibu jelaskan, anak-anak dengar sambil lihat. Gambar yang pertama, Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Ingat, Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Gambar yang kedua, Udin setelah bermain, Udin mencuci tangan, sedangkan teman Udin langsung memegang makanan. Oke ya. Gambar yang ketiga, Udin bersama teman-teman memegang dan memakan makanan. Ya. Kemudian gambar yang keempat, teman Udin yang tidak cuci tangan tadi setelah bermain tanah jatuh sakit. Nah, di situ Udin dan temannya melihat teman Udin yang sakit, sedang terbaring sakit. Nah, setelah anak-anak amati gambar tersebut, ya. Nah, apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Anak-anak tentu tahu ya. Iya, karena dia tidak mencuci tangannya setelah dia bermain tanah, dia langsung memegang makanan, dia langsung makan. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik ya. Nah, apalagi di saat sekarang ini, sedangkan kita yang bersih saja keluar dari rumah wajib membersihkan diri, mencuci tangan. Apalagi teman Udin tadi setelah bermain tanah, dia langsung memegang makanan, tidak mencuci tangannya, maka sakitlah teman Udin. Nah, anak-anak tahu ada beberapa aturan sebelum kita makan, ya. Anak-anak tahu apa itu? Iya, yang pertama tentunya cucilah tangan sebelum makan, ya. Mencuci tangan tidak hanya cukup dengan air ya, Nak. Mencuci tangan seyogyanya, cucilah tanganmu dengan sabun di air yang mengalir, ya. Nah, kemudian setelah kamu cuci tangan, kita yang muslim ya nak, tentunya wajib duduk yang rapi di meja makan dan berdoa. Doalah kamu sebelum makan. Anak-anak tahu kan doa sebelum makan? Ya. Oke. Baru setelah itu anak-anak makanlah dengan baik. Ya, ingat jika kita makan, kita tidak boleh sambil berbicara. Itu salah satu aturan kita ketika sedang makan. Nah, ini sedikit Ibu bacakan ya, aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat, bergizi dan bersih ya. Nah, kebersihan makanan akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan kita tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Ya, salah satunya tadi sakit ya teman Udin, dia tidak mencuci tangannya, dia tidak menerapkan pola hidup yang sehat ya. Nah, salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih yaitu tutuplah makanan yang ada di meja. Ya. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lain. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Nah, seperti Ibu bilang tadi kan, kita harus berdoa dulu sebelum makan. Untuk apa? Untuk kita berterima kasih atas karunia nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanlah sesuai kebutuhan ya, Nak. Ambil dulu sedikit, jangan banyak-banyak diambil, nanti nggak habis karena sudah kekenyangan, akhirnya makanan mubazir, terbuang, dosa. Ambil dulu sesuai kebutuhan. Kalau kurang boleh ditambah ya.
Menjaga kebersihan makanan, berdoalah sebelum dan sesudah makan. Itu merupakan salah satu contoh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang tempo hari pernah Ibu jelaskan ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, jaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah mengamalkan pengamalan sila Pancasila yang pertama ya. Selalulah berdoa sebelum dan sesudah makan juga merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ingat anak-anak lambangnya kemarin? Sila pertama apa? Iya benar, lambangnya bintang ya. Nah, kemudian anak-anak, makanan yang sehat, minuman yang sehat itu perlu untuk pertumbuhan kita. Salah satu contohnya yaitu susu sapi ya. Anak-anak tentu senang ya minum susu sapi. Nah, susu sapi salah satu contoh makanan yang baik untuk kesehatan ya. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi yang siap minum, yang dalam kemasan ya, langsung bisa diminum. Nah, anak-anak lihat di tabel nanti di halaman 42. Di situ ada tabel perusahaan A, B, C, D, dan E dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak per bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak sebulan. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak per bulan. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak per bulan. Sedangkan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak per bulan. Nah, berdasarkan tabel tersebut, Ibu tanya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling banyak setiap bulan? Ya, jawabannya perusahaan C, yaitu dia menghasilkan 4.800 kotak per bulan. Selanjutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling sedikit setiap bulan? Anak-anak tahu kan? Ya, benar, jawabannya adalah perusahaan A. Dia hanya menghasilkan 1.200 kotak per bulan. Nah, coba anak-anak buat ya, bagaimana cara menghasilkan perusahaan A yang tadi paling sedikit dan perusahaan D yang menghasilkan sedang ya, dia 3.250 kotak. Coba anak-anak jumlahkan dengan cara jalan ke bawah. Ibu ulangi ya. Perusahaan A yang 1.200 kotak dengan perusahaan D yang menghasilkan 3.250 kotak. Anak-anak buat jumlahkan dengan jalan ke bawah. Yuk, oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Ya, nanti anak-anak jumlahkan ya. Perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B. A itu 1.200, yang B menghasilkan 3.000 kotak. Berapa hasilnya? Oke, kemudian berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? B itu 3.000 kotak, sedangkan yang E 2.200. Berarti 3.000 kotak ditambah 2.200. Ayo, anak-anak hasilkan berapa? Ya. Kemudian, berapa jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Perusahaan A 1.200, perusahaan E 2.200. Nanti anak-anak jumlahkan ya, berapa jawabannya. Kemudian, berapa jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Perusahaan B 3.000 kotak, jumlahkan dengan perusahaan C 4.800 kotak. Tadi yang perusahaan C yang paling banyak 4.800 kotak. Berapa itu hasilnya? Dan terakhir, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A, yaitu 1.200, jumlahkan dengan perusahaan C yang 4.800. Berapakah hasilnya? Nah, nanti jawaban kamu Ibu cek kembali ya di grup kita dengan mengumpulkan tugas-tugas kamu. Nah, di sini
Ibu cukupkan penjelasan pembelajaran kita di pembelajaran 5. Jika ada yang kurang dan ingin ditanyakan, silahkan. Monggo dipertanyakan di grup kita ya anak-anak. Nah, ini Ibu di sini, Ibu rasa cukup menjelaskan untuk pembelajaran 5. Untuk selanjutnya, kamu tunggu penjelasan Ibu di pembelajaran 6. Maaf, pelajaran 6. Oke, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.